Halo guys, selamat datang di Kinjeng Emas Channel. Buat kalian yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe, agar saya lebih bersemangat membuat konten menarik untuk kalian. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kopi. Pada zaman dahulu di Ethiopia hiduplah seorang penggembala kambing bernama Haldi. Pada suatu hari Haldi ketiduran saat menggembalakan kambingnya, dan kambingnya masuk ke hutan. Menjelang sore Haldi terbangun dan membawa kambing-kambingnya kembali ke kandang. Saat malam tiba Haldi heran melihat kambing-kambingnya bersikap tidak biasa, di mana kambing-kambingnya tetap terjaga dan berlari-larian sepanjang malam. Haldi teringat saat kambingnya masuk ke hutan, memakan buah-buah berwarna merah dari tanaman yang tumbuh liar di dalam hutan. Keesokan hari Haldi mencoba mencari dan memakan buah tersebut dan benar dia semakin bertenaga dan mampu terjaga sepanjang malam. Wow, sontak si Haldi terkejut dan menyebarkan kabar ini ke seluruh desa. Kebiasaan ini kemudian terus berkembang dan menyebar ke berbagai negara di Afrika, namun metode penyajiannya masih menggunakan metode konvensional, dimasak campur dengan makanan. Barulah beberapa ratus tahun kemudian, biji kopi ini dibawa melewati Laut Merah dan tiba di Arab. Sejarah mencatat bahwa perdagangan biji kopi dikendalikan oleh pedagang Arab. Monopoli tersebut dilakukan dengan perdagangan melalui pelabuhan Mocha di Yaman kemudian diperdagangkan hingga ke Eropa. Pada saat itu Mocha adalah satu-satunya pintu perdagangan kopi, bahkan hingga saat ini kita mengenal istilah kopi Mocha. Berdasarkan literatur sejarah kopi, minuman ini sempat menjadi komoditas utama di dunia Islam. Minuman kopi sangat populer di kalangan peziarah kota Mekah meskipun beberapa kali dinyatakan sebagai minuman terlarang. Para peziarah meminumnya untuk mengusir kantuk dan tetap terjaga saat beribadah malam. Pada masa kekhalifahan Turki Utsmani di abad ke-15, kopi menjadi sajian utama di setiap perayaan. Melalui Turki inilah, minuman pahit berwarna hitam kecoklatan ini mulai dikenal dan disukai oleh orang-orang Eropa. Perbedaan budaya dan bahasa membuat bangsa Turki menyebut kahwah menjadi kahveh. Mulai dari sinilah kemudian orang-orang Belanda mengenal dan menyebutnya kopi. Orang-orang Kristen Eropa mengadopsi kebiasaan minum kopi karena erat kaitannya dengan kemegahan dan kekayaan orang-orang Turki Utsmani. Pada saat itu, kopi Arabica merupakan primadona bahkan menjadi minuman kelas menengah di Inggris pada tahun 1600-an. Kopi lantas menjadi komoditas penting di dunia. Pada abad ke-17 orang-orang Eropa mulai mengembangkan perkebunan kopi. Akan tetapi karena iklim yang tidak cocok untuk tanaman kopi, maka orang-orang Eropa mencoba untuk membudidayakan tanaman kopi di daerah jajahan mereka. Hingga pada akhirnya, hasil tanaman kopi oleh bangsa Eropa di berbagai daerah jajahan mampu menggeser dominasi kopi dari bangsa Arab. Sejarah kopi di Indonesia bermula pada tahun 1696. Pada saat itu, Belanda atas nama VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, mendarat di Jawa membawa kopi dari Malabar, India. Kopi yang pertama kali dibawa itu merupakan jenis Arabica. Belanda berusaha membudidayakan tanaman kopi tersebut di Batavia, tapi gagal karena gempa dan banjir. Mereka tidak menyerah dan mendatangkan kembali bibit-bibit baru. Perkembangan budidaya yang cepat membuat Belanda membuka ladang-ladang baru di Sumatera, Sulawesi, Bali Timor, dan pulau-pulau lainnya di Hindia Belanda yang saat ini dikenal sebagai Indonesia. Pada tahun 1700-an, kopi menjadi komoditas andalan VOC. Penjualan biji kopi dari Hindia Belanda Indonesia, meledak hingga melebihi ekspor dari Mocha, Yaman ke beberapa negara di Eropa. Belanda pun memonopoli pasar kopi dunia pada waktu itu. Pada saat itu, salah satu pusat produksi kopi dunia ada di Pulau Jawa. Secangkir kopi kemudian lebih populer disebut dengan Cup of Java atau secangkir Jawa. Tahun 1876, hama karat daun menyerang hampir seluruh perkebunan kopi di Indonesia. Belanda kemudian mendatangkan jenis kopi lain, yaitu Liberica. Namun, nasibnya sama, habis diserang karat daun. Serangan hama tidak membuat Belanda kehilangan akal. Pada tahun 1900, mereka mendatangkan jenis kopi Robusta yang lebih mudah perawatannya serta lebih tahan terhadap hama. Produksinya yang sangat tinggi membuat Indonesia sempat menjadi ladang pengekspor terbesar di dunia. Pasca kemerdekaan, setelah pemerintah Hindia Belanda meninggalkan Indonesia, laju perkebunan kopi pun sedikit terhambat. Namun, berkat komitmen serta kegigihan para petani dan nasionalisasi perkebunan eks-pemerintahan Hindia Belanda, akhirnya perkebunan kopi lambat laun mulai bangkit dan berkembang. Setidaknya ada satu novel karya Douwe Dekker berjudul Max Havelaar yang membantu mengubah opini masyarakat tentang sistem tanam paksa.
Novel tersebut berkisah tentang seorang pedagang kopi dan sekaligus kritik terhadap kesewenang-wenangan pemerintahan Hindia Belanda terhadap rakyat. Oleh karena peran novel itu, maka ada salah satu produk kopi blend dari Indonesia yang menggunakan kata Havelar sebagai nama produknya. Tahun 2000-an, kopi Indonesia kembali melejit. Indonesia masuk dalam negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Keanekaragaman cita rasa kopi yang tumbuh di berbagai daerah di Indonesia diakui oleh mancanegara. Sekian video untuk kali ini, semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Mari kita majukan kopi Indonesia agar lebih dikenal bangsa lain.